Jelajah budaya kali ini mencoba untuk menggali cerita tentang seorang ustadz atau guru ngaji yang bernama Ustadz Mahmud. Beliau saat meninggal dunia, kuburannya di saat malam hari bercahaya. Kejadian ini terjadi pada tahun 1981 di desa Sungai Baung yang penuh dengan kedamaian, warganya ramah tamah. Nanti kita akan mencoba untuk menggali cerita ini ke rumah anak beliau yang bernama Ibu Rusna. Berjumpa dengan kami di lokasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur kalian, kali ini kami bersama tim Jelajah Budaya, kameramen Pak Fai. Kami akan berkunjung ke desa Sungai Baung, yaitu yang persisnya kisah seorang ustadz guru ngaji, orang yang biasa bernama Ustadz Mahmud. Berdasarkan cerita, kuburan beliau saat meninggal dunia itu bercahaya dan disaksikan oleh banyak orang, bukan satu orang. Bau harum bercahaya, subhanallah. Itu salah satu nikmat kubur yang diberikan oleh Allah atas perbuatan beliau semasa hidup dunia. Saya dapatkan cerita dari salah satu murid beliau, juga anak beliau. Beliau mengatakan bahwa ada 3 perbuatan beliau yang selalu beliau lakukan setiap hari. Salah satunya sholat tepat waktu. Dimanapun keberadaan beliau, saat beliau berada di kebun atau di sawah, sedang membajak sawah, mendengarkan suara azan, beliau langsung berhenti dan sholat di pematang sawah. Banyak orang menyaksikan. Dimanapun beliau berada, di saat azan berkumandang, beliau langsung berhenti dan langsung sholat. Yang kedua, beliau selalu membersihkan jalan yang dilalui oleh orang-orang yang pergi ke kebun. Membuat jalan, membuat jembatan kecil, membuang tempat-tempat duri-duri dan sebagainya. Yang pastinya jalan itu bersih oleh beliau karena beliau melakukan itu setiap hari. Yang ketiga, beliau selalu sholat tahajud tengah malam. Alhamdulillah atas perbuatan beliau ini, beliau mendapatkan nikmat kubur yang luar biasa. Iktibar yang harus kita contoh dari beliau. Semoga kita semua bisa meneladani perilaku beliau. Di rumah yang sederhana inilah Ibu Rusma, anak dari almarhum Ustadz Mahmud, tinggal. Dulu sekalian, kali ini kami mencoba untuk menggali cerita kisah luar biasa yang datang dari desa Sungai Baung. Kisah makam yang saat meninggal malamnya itu bercahaya, Pak ya, makamnya bercahaya. Dia adalah almarhum guru ngaji Ustadz Mahmud. Nah, bersama saya narasumber kita anak beliau bernama Wak Rusma. Wak Rusma ini adalah anak dari Ustadz Mahmud yang akan kita gali ceritanya pada hari ini. Ayo seminggu tu lawang sudah ngubur Yo. Kira jam 3 tu seminggu lah sudah ngubur tu kan. Cahaya melampu. Subhanallah. Ada orang tidur juga kan. Orang melihatnya malam-malam ayo. Jam 3 pada siang. Jam 3 subuh. Iya. Orang banyak tak percaya kan? Ya, banyak tidak percaya. Jadi orang tengok ini kan kapan jam 3 pakai jam 3 subuh je orang ya. Nah orang tu bangun nyanyi tengok melihat cahaya itu.
Ionian, koma lampu. Cahaya terang. Terang. Subhanallah. Yo, Pak. Itu salah satu nikmat kubur yang diberikan oleh Allah kepada Ustadz Mahmud itu. Perjalanan hidup beliau tuh apa yang membuat sampai mendapat nikmat kubur yang luar biasa itu? Apa perbuatan beliau tuh? Yang pertama, dengar kisah dia nih suka membersihkan jalan. Nah, ya. Dengan orang tidak apa-apa. Aku namu jalan nak pergi kebun tu berkebun dibuat dia kata lamban dibuat tebang dulu pergi motong tu ya tebang dulu kayu buat lamban jalan ditebasi Pakku. Alhamdulillah. Yang kedua, sholat tepat waktu Wak ya. Pernah kisah beliau ini waktu menjala mencari ikan di sungai. Terus waktu itu dia mendengar suara azan asar. Jadi beliau langsung berhenti di pinggir sungai itu dan langsung menunaikan sholat asar di pinggir sungai, Wak ya. Jadi beliau tuh salah satunya amalan beliau yaitu sholat tepat waktu, Wak ya. Itu tahun berapa kejadian tuh, Wak? Tahun-tahun berapa? 70-an, 60-an? Meninggal tahun 81. 81. Subhanallah ya. Sudah itu selain bercahaya kuburannya itu bau harum ya kuburannya. Pas. Iya. Pasti. Yo. Bercahaya. Subhanallah. Saudaraku sekalian, kisah ini menggambarkan bahwa Allah itu maha adil. Siapapun yang berbuat kebaikan, maka Allah balas kebaikan itu. Tidak saja di akhirat, tapi di dunia Allah berikan. Salah satunya nikmat kubur. Cerita ini luar biasa. Kita ambil hikmahnya bahwa sholat tepat waktu. Benar kata sebuah hadis mengatakan, buang duri di jalan, kita mendapatkan pahala. Apalagi sampai namun itu menebas, memotong, bikin jalan, bikin jembatan kecil untuk orang-orang lewat, luar biasa. Nah itu salah satu yang perlu kita tiru, Wak ya. Untuk kita rasakan. Apa dulu? Baru masuk, beda. Uang aman baku. Iya susah mencarinya. Susah. Apa kamu? Talian kotorannya. Kuburan. Kisah ini seperti yang ada di saat Rasulullah SAW naik ke Mi'raj, beliau mencium bau harum dari bumi, Wak. Itu berasal dari kuburannya Siti Masito. Salah satu budak, Wak, tukang sisir, tapi tauhidnya kepada Allah luar biasa. Maka Allah berikan kenikmatan itu luar biasa. Salah satunya harum semerbak dari bumi sampai tembus ke langit. Itu Siti Masito. Nah, ada juga kisah-kisah ya. Salah satu tadi ini kisah Ustaz Mahmud yang kuburnya bercahaya, Wak ya. Nikmat kubur ya. Kalau di nikmat kubur kita sudah dapat nikmat kubur, insya Allah perjalanan kita di akhirat nanti mulus. Semoga kita semua nanti bisa mencontoh suri tauladan yang ditirukan oleh Ustaz Mahmud ini. Selain itu, Wak, dia ngaji juga, ngajar ngaji, Wak ya. Di rumah ini, Wak. Rumah Dionyan, di Ulu tuh. Ini apa nama biluko? Ngajar ngaji, dia penuh. Ngaji. Alhamdulillah. Orang macam mana dah ada apa pun. Tak baik, Wak ya. Harinya Pak Kutu. Beliau belum haji, Wak ya. Belum haji. Orang biasa, guru ngaji. Tapi ketakwaannya pada Allah luar biasa. Allah tidak memandang dengan siapapun, Wak ya. Jabatan, pangkat, kekayaan. Allah nilai hanya dari ketakwaan. Luar biasa. Banyak yang diceritakan beliau kepada kami tentang kebaikan-kebaikan semasa hidup Ustadz Mahmud. Pesan beliau adalah satu, jadilah pribadi yang baik, berperan untuk orang lain,
dan jangan lupa mengerjakan perintah Allah. Sedulurku sekalian, berhasil sudah perjalanan kami kali ini bersama tim Jaya Budaya, kameramen Pai, mengupas cerita tentang seorang hamba Allah yang mendapatkan nikmat kubur yang luar biasa, kuburan yang bercahaya karena perbuatan beliau yang perlu kita contoh. Salah satunya adalah beliau selalu membersihkan jalan lewat orang, yang kedua sholat tepat waktu dimanapun beliau berada, dan yang ketiga beliau selalu sholat tahajud. Itu perlu kita tiru supaya kita nanti bisa seperti beliau menghadap Allah, mendapat nikmat kubur yang luar biasa. Terima kasih atas tontonannya. Sampai berjumpa tempat lainnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika seorang manusia meninggal dunia, maka amalannya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mau mendoakan. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salam